Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu buka bersama saya di 2 Tawarik pasal yang ke-21. Kita baca di ayat yang keempat. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya, nih bapaknya udah meninggal, dan Yoram yang menggantikan dia memegang pemerintahan dari raja sebelumnya atas kerajaan ayahnya, dan merasa dirinya kuat. Perhatikan, garis bawahi kata merasa dirinya kuat. Ia membunuh dengan pedang semua saudaranya dan juga beberapa pembesar Israel. Saya pernah khotbahkan seluruh pasal ini. Bapak Ibu nanti cari aja di YouTube, saya lupa judulnya apa. Saya pernah bahas tentang Raja Yoram ini. Nah, Raja Yoram setelah dia merasa besar, memiliki otoritas, memiliki kuasa, memiliki segala sesuatu, sehingga dia bertindak semaunya sendiri. Berapa banyak dari kita, karena kita merasa pintar, punya gelar, punya jabatan, punya posisi, berhasil dalam segala hal, kita kelihatannya menjadi orang yang paling bijak dan paling berkenan sendiri. Kalau kita ini sudah merasa diri kita ini hebat, merasa diri kita ini di atas rata-rata, akhirnya tanpa kita sadarin kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tinggi hati. Tidak heran orang-orang kayak begini ini karakternya jelek biasanya. Kalau nggak diubahkan Tuhan, karakternya pasti jelek. Gampang merendahkan, tak memiliki kerendahan hati. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, semakin dipromosi Tuhan, semakin kita bergaul dengan Tuhan, semakin memiliki hubungan dengan Tuhan, semakin ngerti kebenaran, kita memiliki sikap hati yang sangat-sangat rendah hati di hadapan Tuhan. Sikap hati kita ini sama seperti Tuhan. Kita sangat rendah hati, orang yang tidak sombong, orang yang memiliki kepekaan yang tajam. Ketika bertindak, dia harus tahu apa yang harus dilakukan, harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang Kristen semakin hari semakin hati-hati. Semakin seseorang itu punya kuasa otoritas, harusnya semakin hati-hati. Kalau orang itu nggak kenal Tuhan, ketika diberkati dia akan tinggi hati. Ketika sudah memberi aja, merasa dia paling berjasa. Ketika dia sudah berhasil dalam 1 dan 2 hal, dia merasa pinter di atas rata-rata dan orang lain goblok semua. Kalau kita ini sudah merasa diri kita ini lebih hebat dari orang lain, atau diri kita ini merasa lebih kudus, lebih suci dari pasangan kita, ketika ada orang lain bikin kesalahan, ketika ada pasangan bikin kesalahan, kita akan cenderung menghakimi dan merendahkan. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya kita ini sebenarnya orang yang belum bisa dipercayakan apa-apa di hadapan Tuhan. Orang yang bisa dipercayakan segala sesuatu di hadapan Tuhan, harusnya orang itu bisa semakin dipercaya perkara ilahi menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bapak Ibu, kita hari ini ya, dari semua yang kita perbuat, dari semua yang kita lakukan ini, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah untuk cari kemuliaan pada dirimu sendiri. Kalau hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan, dari semua tindakan, ucapan, perbuatan, dan tindakan kita, nama Tuhan dipermuliakan, otomatis Tuhan juga akan tinggikan kita loh. Yang perlu dipermuliakan, yang perlu ditinggikan, yang perlu mendapat pujian itu Tuhan. Sikap hati yang benar seperti itu, akhirnya kita memiliki sikap hati yang rendah hati banget. Menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang tahu menempatkan diri dengan tepat. Banyak orang lupa daratan, lupa lautan. Ketika terima posisi dan jabatan, dia sewenang-wenang sekali. Saya melihat ada orang-orang yang tiba-tiba diberkati bisnis usahanya dan karakternya belum matang di dalam Tuhan. Orang itu menjadi tinggi hati. Kalau dia dikasih jabatan, dia menindas bawahnya. Saya melihat beberapa kali orang yang sebenarnya belum bisa dipercayakan. Tapi karena satu dan lain hal, dapat jabatan tinggi. Bahkan dia bisa jadi kepala sekretariat di sebuah gereja. Orang itu bisa jadi arogan, ya bukan main loh. Ini bisa merasukin siapapun juga. Tidak terkecuali para hamba Tuhan pun. Kalau karakter yang di dalam kita ini belum matang, belum mengalami proses peremukan, kita akan cenderung menjadi orang yang otoriter dan tinggi hati. Sebenarnya kalau kita ini otoriter gitu ya, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat angkuh sekali. Kalau kita sudah angkuh, artinya kita sudah tinggi hati. Kita akan lihat satu lagi tokoh yang luar biasa, yang dipakai Tuhan luar biasa. Di 2 Tawarik pasal yang ke-26 ada namanya seorang raja namanya Uzia. Dia mempunyai tentara yang sanggup berperang dan maju berperang dalam laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat gede sekali. Ini raja yang berhasil, ini raja yang sukses. Kita lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-26,
Kita akan baca mulai ayat ke-9. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang, sudut di atas pintu gerbang lebak, di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Ini orang sukses dan berhasil ini. Karena banyak ternaknya, udah sukses, berhasil, jadi seorang raja. Dia juga kaya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung, di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Ini raja yang memiliki karyawan banyak sekali dan sukses, masyhur, berhasil, hebat, pinter. Kita akan lihat. Ayat yang ke-11. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitera Yeiel dan penatua usaha Maesea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Dia punya panglima perang, dia punya kekayaan, dia posisinya sebagai raja, dia sangat kaya, jenius, pinter. Ini kalau orang zaman sekarang ini bisa diundang di mana-mana ini, persaksian di gereja-gereja ini. Bisa jadi motivator hebat ini. Kalau hidup di zaman sekarang, pasti omongannya didengar orang. Karena dia berhasil, sukses, dan lain sebagainya. Tapi kita akan lihat selanjutnya. Kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu, seluruhnya berjumlah 2.600. Ini kepala-kepalanya puak, pahlawan yang gagah perkasa, totalnya 2.600. Ini orang-orang yang jago, ini pemimpin-pemimpin yang hebatnya, totalnya 2.600 orang. Powerful kan? Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 7.500 orang yang gagah perkasa. Pokoknya nih orang ini powerful deh. Dia punya otoritas, dia punya kemampuan, dia punya hikmat. Ini orang yang sukses dan berhasil di zamannya. Tapi kita akan lihat selanjutnya. Ayat yang ke-14, Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umpan. Jenius sekali. Visioner sekali ini. Dia seorang panglima perang yang hebat juga termasuk di dalamnya. Karena jago, dia bikin senjata-senjata, bikin perlindungan-perlindungan, dan bikin sesuatu yang hebat. Ayat yang ke-15, ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Dia seorang jago teknologi juga ini. Bikin alat perang. Ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah Yoram kuat, dia menghabisi saudaranya. Setelah Uzia kuat, apa yang dilakukan? Bapak Ibu, orang itu biasanya berubah. Kalau karakternya nggak mateng, kalau hatinya belum diubahkan Tuhan, kalau seseorang itu belum sungguh-sungguh diubah Tuhan, ketika dia dipercayakan jabatan, dipercayakan uang, dipercayakan posisi, dipercayakan kepandaian, dia menjadi tinggi hati. Ada orang-orang yang benar-benar belum bisa dipercayakan apa-apa, tapi dipercayakan segala sesuatu malah menghancurkan. Kita kalau dipercayakan Tuhan segala sesuatu, kita harus pegang itu sebagai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kepercayaan Tuhan percayaan sama kita bisa menghancurkan atau membuat kita semakin diurapin Tuhan, ditinggikan Tuhan. Tergantung dari bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau karakter kita nggak matang, akan promosi dan peningkatan itu akan menjatuhkan seseorang. Ada suami-suami yang biasanya dulunya hidup susah, takut akan Tuhan, cari Tuhan. Ketika mulai dipercayakan keuangan, dia mulai nyeleweng, dia nggak setia dengan pasangannya. Ada orang-orang kayak begitu. Ada orang yang dulunya belum siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Diangkat, dikasih jabatan, belagunya bukan main. Orang-orang yang begini akan mudah jatuh sekali. Kalau kita ini sudah dipercayakan Tuhan, tapi hati kita ini melintir. Biasanya membuat hati kita melintir adalah uang, jabatan. Uang dan jabatan ini bisa membuat hati orang itu berubah total. Kalau karakternya belum matang, sikap hatinya busuk dan jahat, belum mengalami proses pembentukan Tuhan, karaktermu akan tidak pernah teruji di hadapan Tuhan. Jabatanmu dan promosimu serta berkatmu bisa menyeret engkau jatuh di dalam dosa. Yang terpenting itu karakter kita dibentuk dulu, diproses dulu, dipersiapkan dulu.
tidak langsung karbitan. Nggak ada hamba Tuhan yang karbitan. Hamba yang karbitan itu ya pinter ngomong tok aja seperti motivator. Nggak ada kuasa otoritas di dalamnya. Harus ngalami pembentukan. Semua hamba Tuhan, semua pelayanan Tuhan harus ngalami proses pembentukan, peremukan. Proses pembentukan dan peremukan bagi setiap orang percaya yang diizinkan Tuhan, itu membentuk karakter yang di dalam itu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Kalau kita menolak pembentukan, kita nggak mau pikul salib, kita nggak mau sangkal diri, kita nggak mau mati daging, engkau bisa jadi orang Kristen yang mudah jatuh, mudah sombong, angkuh, dan karaktermu buruk sekali. Kita akan lanjut lagi di 2 Tawarik 26, kita lanjutkan di ayat yang ke-16. Setelah usia semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa, orang namanya masyhur di mana-mana, sampai negeri-negeri yang jauh pun tahu nih raja yang hebat dan luar biasa. Di ayat yang ke-16, apa yang dia lakukan? Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Setelah dia kuat, dia menjadi tinggi hati karena merasa dirinya mampu melakukan segala sesuatu. Bukankah iblis yang dulu namanya Lucifer sebelum jatuh dalam dosa, dia juga merasa bisa menggantikan Tuhan, menyaingin Tuhan, dan ujungnya dibuang ke bumi. Sekarang dikasih gelar namanya iblis atau Satan yang hari ini menyesatkan kita. Ternyata dosa yang sama dalam hatinya iblis itu seringkali manifestasi kepada orang-orang yang tinggi hati, merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu, merasa bisa. Aku sukses dan berhasil ini gara-gara aku dan kekuatanku kok. Terus ngomongnya merendahkan orang lain. Makanya ada orang-orang yang sombong, angkuhnya luar biasa. Dia kalau jalan dongak terus, makanya dia sering kena pilek kalau hujan. Karena apa? Hidungnya kemasukan air. Orang-orang kayak begini nih ya, pasti karakternya buruk dan suka merendahkan orang lain. Harusnya kita memiliki sikap hati yang keras. Semakin kita dipakai Tuhan, semakin kita dipromosi Tuhan, semakin kita diberkatin Tuhan, semakin kita rendah hati. Karena kita tahu semua pencapaian itu bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita. Ada Tuhan yang punya andil di belakangnya. Kalau Tuhan promosi kita, Tuhan berkati kita, Tuhan angkat kita, Tuhan kasih berkat sama kita, Tuhan kasih jabatan, posisi atau promosi dalam hidup kita, artinya Tuhan punya tujuan dan punya maksud, sesuatu yang lebih gede dari sekedar berkat yang hari ini kita terima. Harusnya kita tanya Tuhan, Tuhan maksudmu apa di balik semua ini? Karena kita meski tahu di balik semua yang kita kerjakan dan lakukan dan Tuhan bikin berhasil, Tuhan punya tujuan. Namanya harus ditinggi karena dipermuliakan. Tapi kalau tinggi hati dan sombong, dan kamu sebenarnya mencuri kemuliaan Tuhan, orang yang tinggi hati dan sombong, orang yang merasa punya jabatan, lihat saja. Orang itu merasa punya kekuasaan dan berhak menindas orang lain, menyalahkan orang lain. Suami istri saja. Kalau engkau merasa hebat, merasa kasih duit, merasa kudus, merasa pintar, kamu bisa akan tindas pasangan hidupmu. Ini orang-orang Kristen ini, ada orang-orang tertentu yang baru belajar firman, belum mengalami pengalaman Tuhan belum dalam, baru bertobat, sudah merasa ngerti firman, dan guruin orang-orang yang lebih senior, bahkan mencaci, memaki, merendahkan, menghakimi seenak perutnya sendiri. Itu namanya orang tidak punya tata krama dan etika. Harusnya kalau engkau merasa punya hikmat, pengertian, dan pengetahuan lebih di atas rata-rata, harusnya tahu sopan santun dan tata krama. Tapi banyak orang nggak mau sadar diri, merasa dia ngerti sedikit saja, merasa hebat. Kalau orang itu udah merasa pintar, merasa hebat, merasa penafsiran firmannya lebih bagus, merasa dia lebih pintar dari orang lain. Bapak Ibu ya, menjadi orang yang sombong, gampang merendahkan orang lain. Dan itu jahat di mata Tuhan. Berapa banyak orang seperti itu? Apalagi kalau engkau kaya dan angkuh, serta sombong, serta belagu, kamu sebenarnya mencuri kemuliaan Tuhan. Segala pujian, hormat, kemasyhuran itu buat nama Tuhan, bukan buat diri kita sendiri. Kenapa sih kok orang bisa sombong itu? Karena pingin dihormatin orang lain. Pingin menunjukkan betapa sukses dan berhasilnya dia. Kalau sudah sukses dan berhasil dalam segala hal, dia pikir langsung bisa campur tangan dalam segala hal. Belum tentu. Setiap orang
punya tugas masing-masing yang berbeda. Ini Uzia, dia raja yang hebat, pemimpin yang hebat, jago strategi, kaya, punya pertanian, punya karyawan banyak. Dia merasa bisa dan dia merasa mampu, harus bisa melakukan segala sesuatu yang bukan bagiannya dilakukan. Matinya mati mengenaskan. Kau meski tahu tugasmu itu di hadapan Tuhan seperti apa. Tidak semua orang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tapi berusaha banyak orang menjadi hamba Tuhan. Pengusaha coba jadi hamba Tuhan. Kalau engkau panggilanmu bukan hamba Tuhan, panggilanmu menjadi pengusaha, kerjakan engkau sebagai pengusaha. Kalau bersaksi, ya bersaksi. Semua itu panggilan, semua orang harus bersaksi. Tapi ada orang-orang dipanggil sebagai imam pelayanannya. Ada orang dipanggil sebagai pengusaha. Atau apapun lah. Kita mesti kenal panggilan kita itu seperti apa. Tapi ada orang-orang karena berhasil di dalam bisnis, dalam keuangan, dalam membangun jaringan dan lain sebagainya, dia coba-coba ngambil bagian yang bukan menjadi jatahnya dia. Ujungnya apa? Ngaco, ngawur. Karena apa? Ngawur, tinggi hati, serakah dan tamak. Karena tidak semua itu bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Ada bagian-bagian tertentu yang dikhususkan buat kita kerjakan dan lakukan. Jangan coba-coba mengambil bagian untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan tidak suruh dalam hidupmu. Nanti bikin trouble, bikin masalah loh. Sekarang banyak pengusaha coba-coba jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Nanti motivasimu melintir dan jahat. Nanti bikin gereja seperti bikin franchise sebuah restoran. Yang dikejar apa? Setoran. Nah, kalau sudah seperti itu kan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau hatinya murni, hatinya tulus, benar-benar sungguh, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, kita memiliki sikap hati yang benar dan berbeda. Terutama hamba Tuhan harus memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Supaya motivasi hatinya tidak melintir. Nanti ujung-ujungnya kita bisa mencuri segala sesuatu atas nama firman, atas nama Tuhan, untuk kepentingan diri kita sendiri. Nanti karena ujungnya kita bertanggung jawab. Buat apa sih kita ditolak Tuhan setelah kita selesai semuanya? Wong yang kita kejar ini adalah perkenanan Tuhan. Kita coba pakai firman Tuhan, pakai ayat, pakai segala macam. Sebenarnya untuk memuaskan diri kita sendiri. Tidak ada gunanya. Kalau jadi hamba Tuhan, miliki kemurnian hati. Bapak Ibu, engkau mesti tahu tugasmu dalam hidup yang dipercayakan Tuhan itu apa. Jadi nggak semua yang ada di muka bumi ini menjadi bagian hidupmu. Ada bagian-bagian yang kita harus kerjakan. Dan tidak semua bagian kita bisa lakukan. Kita membutuhkan orang lain. Makanya ada orang-orang tertentu yang punya bagian tertentu. Dia kerjakan di bagiannya malah jadi berkat. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu menurut ketetapan yang menjadi jatahnya kita akan menjadi orang yang skillful. Kita menjadi orang yang benar-benar memiliki keahlian dan diberkati di situ. Jangan menjadi orang yang semuanya harus dikerjakan. Makanya beberapa orang tanya sama saya, Pak, itu kan jiwa-jiwa. Kalau itu bukan bagian saya nggak akan ngomong. Kan nggak semua orang harus saya konselingin. Nggak semua orang harus saya layanin. Saya mau layani orang yang disuruh Tuhan untuk saya layani. Saya mau memuridkan orang yang disuruh Tuhan untuk saya muridkan. Nggak semua orang saya bisa tanganin kok. Saya punya kemampuan. Kalau semuanya saya harus kerjakan, lama-lama aku babak belur hidupku. Saya tahu porsi saya di hadapan Tuhan apa. Bapak Ibu juga harus tahu porsimu di hadapan Tuhan itu seperti apa. Jangan harus begini, harus begitu. Kalau bukan kehendak Tuhan, nanti tidak berkenan. Yang kita kejar hari ini itu perkenanan Tuhan, bukan serakah dan tamaknya kita. Kita menjadi orang yang harus berjalan dalam ketepatan ilahi, bukan mau kita sendiri. Kita balik di 2 Tawarik 26 mulai ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Dan sehingga ia melakukan hal yang merusak berapa banyak orang. Ketika punya jabatan, akhirnya apa? Dipakai semena-mena, dikorupsi, menindas bawahannya. Ketika dimiliki jabatan di gereja, engkau tindas jemaatmu dengan berbagai macam cara. Cara menindasnya kan halus. Bisa aja minta uang pakai atas dasar firman Tuhan, padahal uangnya bukan untuk kepentingan gereja, kepentingan pelayan, tapi kepentingan diri sendiri. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dipercayakan sebagai kepala sekretariat atau kepala sebuah bidang di satu perusahaan, engkau tindas karyawanmu, engkau memiliki jabatan dan angkuhmu di jalan luar biasa, merendahkan orang lain. Karena kita lihat kan, ada orang-orang yang merasa punya jabatan, dia melakukan banyak hal yang memalukan di jalanan, terutama kita sering nonton TV itu sering terjadi. Beberapa hari ini juga
terjadi? Karena merasa, orang itu merasa itu. Akhirnya apa? Dipermalukan di depan umum. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang harusnya kita memiliki sikap hati yang tambah hari tambah diubah ke rendah hati. Menjadi orang yang tahu menempatkan diri dengan tepat. Punya tempo seliro itu loh. Menempatkan diri dengan tepat. Bagaimana berkata-kata dengan tepat. Bagaimana bersikap dengan tepat. Dan ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasukin bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu. Di dalam perjanjian lama, jabatan imam yang megang adalah imam. Tugasnya imam melakukan apa yang Tuhan tentukan. Sebagai imam, sebagai jabatannya imamnya, dia melakukan tugas keimamannya. Seorang raja, ya diurapin sebagai raja. Dia tidak diurapin sebagai imam. Tapi puji Tuhannya, kita di perjanjian baru, kita ini memiliki dua-duanya. Kita imam sekaligus raja, karena kita adalah imamat yang raja nih. Tapi di perjanjian lama, kalau diurapi nabi sebagai nabi, kalau imam sebagai imam, kalau sebagai raja, raja. Tidak bisa ambil dua-duanya. Dan ternyata Uzia karena merasa kuat, merasa hebat, merasa berhasil, dia coba mengambil yang bukan menjadi bagiannya. Apa yang terjadi? Dia membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ayat yang ke-17, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan yang tegas. Ini hamba Tuhan yang tegasnya luar biasa. Senang nih hamba Tuhan yang kalau ngelihat kesalahan dibilang salah, kalau benar dibilang benar. Ini hamba Tuhan yang tidak abu-abu. Ini banyak hamba Tuhan sekarang abu-abu. Nggak berani menegur jemaatnya yang kasih persembahan gede. Kenapa? Takut income-nya kabur. Karena dipikir jemaat adalah sebagai aset. Bukan. Jemaat itu miliknya Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan harus ngomong kebenaran. Kalau salah, dibilang salah. Kalau benar, dibilang benar. Kita harus memiliki kemurnian hati. Kalau kita nggak memiliki kemurnian hati, nanti iblis ambil keuntungan di dalamnya. Perhatikan 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia." Ngomongnya bukan lagi hai Raja. "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak memperoleh kehormatan dari Tuhan oleh karena hal ini." Bapak Ibu, dia bikin salah loh. Biasanya orang yang merasa hebat, merasa pintar, ini kalau dinasihatin nggak terima, merasa direndahkan. Ada orang-orang seperti itu. Merasa kaya, sudah bisa kasih bantu hamba-hamba Tuhan, sudah bisa khotbah, duitnya banyak, hidupnya ngawur. Kalau ditegur nyela terus, ngelawan terus. Karena merasa dirinya berkenan. Kalau orang-orang kayak begini jadi orang yang keras kepala. Bapak Ibu, Uzia ketika bikin kesalahan, ditegur bukan sadar diri. Harusnya dia sadar diri dan berubah. Tapi apa yang dilakukan? Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Karena orang-orang yang tinggi hati, orang yang merasa hebat tadi, dia orang harus tunduk, orang harus hormat sama dia. Ketika dibikin kesalahan, dia bisa membela diri. Kalau nggak bisa membela diri, dia akan marah karena dia berhak marah. Itu jahat di hadapan Tuhan. Saya temuin banyak orang kayak begini. Baru ngerti firman sejengkal, sudah bisa menghakimi orang lain, ngakimin hamba Tuhan yang perjalanannya udah lama dengan Tuhan. Kamu tuh harus belajar rendah hati loh. Saya sampai hari ini tahu saya ini bukan siapa-siapa. Hanya kasih karunia saya ini dipakai Tuhan. Saya meski hormat dan respect dengan hamba Tuhan yang lebih lama perjalanannya dengan Tuhan. Lebih ikut Tuhan lebih lama dan lebih senior. Saya respect dan hormat sama mereka. Bapak Ibu, jangan menjadi tinggi hati. Kalau engkau tinggi hati, engkau bisa merendahkan orang lain. Dan orang yang tinggi hati nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin. Kalau ditegur biasanya marahnya bukan main. Nggak terima. Karena dia merasa sukses dan berhasil. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam rumah Tuhan dekat mezbah ukupan. Perhatikan,
Ayat yang ke-20, imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat ia mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja, dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Bapak Ibu, akhirnya bukan menjadi raja yang rendah hati bertobat, malah kena kusta. Harusnya kalau ini rendah hati, dia masih bisa dipercayakan memimpin negeri ini tambah masyhur, memimpin negerinya menjadi raja yang berhasil, membuat rakyatnya masyhur dan luar biasa. Tapi karena hatinya busuk, sombong, angkuh, tidak mau ditegur dan mau bertobat, dia kena kusta dan matinya kena kutuk. Kusta dalam perjanjian lama itu lambang kutuk, lambang murka Tuhan. Bapak Ibu, kita mesti tahu bagianmu apa. Kalau bukan bagianmu, jangan dikerjakan. Bikin problem nanti. Sekarang segala sesuatu yang kita mau lakukan, kita kerjakan, tanya Tuhan. Tuhan, Engkau mau apa? Benar nggak ini? Apa yang harus aku kerjakan, lakukan? Kalau itu Tuhan suruh lakukan, kerjakan dengan tanggung jawab. Dimulai dari kapan? Hari ini. Apa saja yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Kau jadi karyawan, jadi pegawai, jadi bos, jadi ibu rumah tangga, jadi suami, punya profesi jabatan dalam pemerintahan, jadi pengusaha yang sukses, punya pabrik, atau apapun juga lah, jadi hamba Tuhan. Apapun pekerjaanmu, kerjakan dengan tanggung jawab. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan pernah mencuri kemuliaan untuk dirimu sendiri. Tuhan lihat. Motivasi hatimu Tuhan lihat. Sikap hatimu Tuhan lihat. Kita jangan menjadi orang yang merasa hebat, padahal kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita akan lihat ya. Kita sekarang akan lihat di kitab Amsal, pasal yang ke-14, ayat yang ke-16. Orang bijak berhati-hati. Orang bijak tuh hati-hati. Mau ngomong hati-hati. Dia menimbang, dia mengukur dengan baik apa yang harus dilakukan. Dan dia nggak mau menyakitin hati Tuhan. Makanya orang bijak berhati-hati dan menjauhin kejahatan. Tetapi orang bebal itu melampiaskan nafsunya. Dan merasa aman. Udah melampiaskan nafsunya, merasa aman. Kita lihat beberapa kejadian beberapa hari ini. Beberapa 2 hari yang lalu. Saya tonton di media sosial. Ada orang yang salah ditegur, nggak terima, marah. Melakukan kejahatan. Dia akhirnya berurusan dengan hukum. Karena apa? Orang yang merasa itu bisa melakukan apa saja untuk melampiaskan hawa nafsunya. Dan dipikir aman. Nggak taunya malah kejeblos masalah. Masalah berurusan dengan hukum yang ada. Ketetapan yang ada. Hari ini jangan kita menjadi orang yang merasa. Aku ini udah segini udah merasa hebat. Sudah pelayanan, udah khotbah, udah dapat bernubuat. Dan doain orang. Dan ngelayanin pelepasan. Sudah memberi orang-orang susah, memberkatin para hamba Tuhan. Terus engkau merasa dirimu di atas rata-rata. Menjadi orang yang bijaksana. Ngawur. Bukan begitu caranya. Justru engkau harus semakin rendah hati. Semakin dipercayakan Tuhan, harusnya semakin rendah hati. Bukan malah melampiaskan hawa nafsu, egonya, amarahnya. Orang-orang merasa hebat bisa melampiaskan amarahnya semaunya sendiri. Dan pasti ketemu problem dan masalah kok ujungnya. Buat apa? Kita mau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Di Amsal 3 yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan anggap dirimu bijak. Kalau orang menganggap dirinya bijak itu akan sombong. Merasa hebatlah di atas rata-rata. Dan merendahkan orang lain. Tapi kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, merasa terus pingin belajar, pingin hikmat, pingin pengetahuan, kita menjadi orang yang rendah hati. Kita harus merasa memiliki rasa haus dan lapar, dan kita merasa harus dipenuhi dengan hikmat, pengertian, pengetahuan. Pasti kita nggak akan menyombongkan diri. Kalau kita sudah meninggikan diri, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, dia akan dipromosi dan diangkat Tuhan. Kita harus menempatkan diri kita serendah mungkin.
Makanya kalau kita menempatkan diri kita serendah mungkin, nggak akan ada orang yang merendahkan. Ketika ada orang yang merendahkan, kita nggak akan sakit hati, kita nggak akan kesel, kita nggak akan marah ketika orang menganggap kita rendah. Biarin aja, karena kita udah menempatkan diri kita serendah-rendahnya. Tinggal tunggu waktu saja kalau kita memiliki sikap hati seperti itu, Tuhan akan promosi. Saya berdoa tahun ini banyak orang akan dipromosi dan diberkatin Tuhan luar biasa. Amsal 26 ayat yang kelima. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Ini kalau orang menganggap dirinya bijak, dirinya hebat, padahal dia tidak hebat. Makanya kalau ketemu orang bodoh, jawab aja menurut standar pemikirannya dia. Karena ada orang-orang tertentu ya, sebenarnya sih bodoh menurut dari komentarnya, dari penilaiannya kelihatan dia itu bodoh. Tapi dia merasa dirinya paling hebat, paling pintar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat ini, yang masih muda-muda, yang suka dengerin khotbah saya, hati-hati dengan komentarmu. Di postingan orang, di media sosial orang, jangan gurui, jangan merasa pintar, jangan merasa hebat. Kalau engkau merasa dirimu pintar, merasa dirimu suci, merasa dirimu hebat dibanding orang lain, sebenarnya engkau menunjukkan betapa bodohnya kamu. Karena orang yang bodoh itu merasa dirinya bijaksana, padahal sangat bodoh sekali. Dan jangan pernah marah di media sosial, marah-marah dengan orang lain di media sosial. Hanya menunjukkan betapa bodohnya dirimu dan tidak pernah ada hikmat pengertian dalam hidupmu. Di Amsal 26 ayat yang ke-12, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, ini orang yang merasa, wah dirinya ini bijak sekali, merasa pintar, orang-orang kayak begini nih, ngomongnya biasanya sembarangan dan ngawur. Harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang itu. Karena orang yang menganggap dirinya bijak, sebenarnya dianya sebenarnya nggak bijak. Kan orang yang bijak itu dia hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bersikap. Kalau kita sudah merasa diri kita ini bijaksana dibanding orang lain, hati-hati. Justru engkau sebenarnya sudah jatuh di dalam dosa. Kita harus belajar rendah hati dalam segala hal, Bapak Ibu. Kita lihat di Amsal 26 ayat yang ke-16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ada orang-orang seperti ini kan. Sukanya itu berdebat. Menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Karena sebenarnya dirinya itu nggak ada isinya apa-apa. Kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang. Kalau orang itu merasa menganggap dirinya bijak, sekalipun yang ngomong dengan kita lebih pintar dari kita itu kita akan pasti rendahkan. Karena orang yang menganggap dirinya lebih bijak biasanya malah tidak bijak. Menganggap dirinya benar biasanya malah nggak benar. Karena orang benar, orang yang kenal Tuhan, itu karakter, sikap, dan perbuatan itu berubah. Bukan tambah ngawur, tapi malah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amsal 28 ayat yang ke-11. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Ini banyak orang kaya hari ini yang sukses berhasil. Wah, bikin perusahaan pokoknya kaya-kaya. Diundang di gereja, disuruh kesaksian. Menganggap kesaksiannya paling hebat. Dengerin baik-baik. Belum tentu hidupnya benar loh. Orang kaya itu belum tentu hidupnya benar. Bisa aja kekayaan dihasilkan dari macam-macam caranya. Terus kalau gereja sudah ngundang orang kaya bersaksi karena merasa dia punya kesaksian hebat dan merasa bijaksana mengelola perusahaan, bagaimana dengan ibu-ibu yang sederhana sekali, nggak melakukan apa-apa dia tapi jadi orang yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, anak-anaknya diberkatin Tuhan, anak-anaknya hidup takut akan keluarganya, benar-benar mencerminkan kemuliaan. Itu juga orang sukses, itu juga orang kaya yang berhasil, tapi di bidangnya. Kaya itu harus pakai standar Tuhan, bukan pakai standar manusia. Kaya menurut standar manusia adalah ketika dia punya perusahaan banyak, punya sahamnya banyak, duitnya banyak, mobilnya bagus, rumahnya gede. Itu kaya menurut standar orang dunia. Tetapi di pemandangan Tuhan lain. Orang yang kaya di pemandangan Tuhan adalah orang yang didapatin hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang model kayak begini loh, sekalipun nggak memiliki kekayaan yang di luar batas, tapi dia adalah orang-orang yang dipercayakan apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil. Jangan pakai standarnya kaya dunia diterapkan di gereja. Nanti kalau sudah diterapkan seperti itu, gereja ngundang-undang orang sukses di bidangnya, bisnisnya sukses, jadi pengusaha hebat,
duitnya banyak, berhasil, diundang suruh bersaksi. Standar dunia diterapkan di gereja. Bagaimana dengan orang-orang yang sederhana tapi hidupnya sukses dan berhasil? Bukankah dia juga orang yang berhak bersaksi? Kita harus memiliki cara pandang yang berbeda. Di akhir-akhir zaman ini banyak orang yang sukses, orang kaya menganggap dirinya bijak. Makanya dia bisa ngomong apapun dan pasti didengar. Memang orang kaya itu kalau ngomong didengar sih, dibanding orang miskin. Karena uang itu seperti amplifier, menjadi pembesar, menjadi speaker untuk ngomong. Karena orang kaya kalau ngomong didengar, orang miskin tidak didengar. Tapi kalau engkau kaya, harusnya engkau tambah bijaksana. Bukan menganggap dirimu bijak. Kalau orang kaya menganggap dirinya bijak, kalau menganggap dirinya bijak, berarti dia nggak bijak. Harusnya jadi orang yang kaya rendah hati. Dan ngerti tujuan Tuhan dari semua yang kekayaan yang dipercayakan dalam hidupnya. Jangan menganggap diri kita ini bijak. Jangan menganggap diri kita ini pintar. Jangan menganggap diri kita ini hebat. Jangan menganggap menurut pemikiran kita adalah orang yang paling berhasil di antara yang lain. Kalau sudah punya pemikiran seperti itu, kita akan cenderung merendahkan orang lain. Tapi akhir-akhir zaman ini banyak orang kaya yang berhikmat, orang kaya yang rendah hati, orang kaya yang ngerti kehendak Tuhan itu banyak sekarang. Dan saya berdoa semakin banyak orang-orang kaya yang menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang kekurangan. Kita lihat ayat yang terakhir di Yesaya 5 ayat yang ke-21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Orang yang menganggap dirinya bijaksana dan menganggap dirinya pintar, menurut kitab Yesaya adalah orang yang celaka. Karena orang yang menganggap dirinya bijaksana dan menganggap dirinya pintar, ini orang yang sombong sekali, merasa semuanya karena kekuatan kemampuannya. Padahal tangan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, dalam hidup kita ini, banyak hal yang Tuhan kerjakan. Banyak Tuhan yang campur tangan. Hanya dia nggak ikut seakan-akan terlibat langsung. Dia berada di balik layar. Seakan-akan kita yang berusaha. Kita yang melakukan segala sesuatu. Kita sendiri pokoknya. Nggak ada Tuhan. Salah. Semua pencapaian kita. Semua yang kita dapat hari ini. Hikmat, pengetahuan, promosi, peninggian. Apapun lah namanya. Itu ada campur tangan Tuhan di baliknya. Kalau engkau merasa Tuhan gak campur tangan, pakai kekuatanmu sendiri, pakai hikmatmu sendiri, pakai kemampuanmu sendiri, engkau akan jadi orang yang tinggi hati. Nah awalnya, Lucifer itu jatuh kan tinggi hati, ingin menyamai yang maha tinggi. Merasa dirinya bisa menyamain Tuhan. Akhirnya dibuang ke bumi. Dan suatu hari akan dibuang ke lautan api yang kekal. Jangan merasa dirimu di atas segala-galanya. Jangan pakai idenya iblis. Dosa yang sama yang Lucifer pernah lakukan. Di Yesaya pasal 14 itu. Kamu pakai. Kalau kamu pakai idenya iblis. Merasa di atas rata-rata. Merasa pintar, merasa hebat, merasa mampu. Kamu akan jadi sombong. Pasti keras kepala. Susah ditegur, susah dinasihatin. Tapi miliki sikap hati yang rendah. Kita perlu diajar, kita perlu dimuridkan, kita perlu belajar terus. Kita perlu bergantung sama Tuhan. Sampai hari ini, tiap hari saya belajar karena saya merasa nggak punya apa-apa, belum bisa apa-apa. Sampai hari ini saya belajar setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Karena saya masih banyak melakukan hal yang belum seperti yang Tuhan ingin. Saya ingin suatu hari didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sampai hari ini saya belajar. Saya mengucap syukur banget. Puji Tuhan banget. Karena saya ini bukan siapa-siapa sampai hari ini. Dan ternyata Tuhan percayakan segala sesuatu. Saya mau jadi orang yang tanggung jawab. Melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya tahu saya ini harus tahu menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Saya tahu. Saya berdoa bahwa ibu juga harus tahu menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa dirimu lebih hebat dari orang lain. Merasa dirimu paling kudus, paling berkenan. Penafsiranmu paling hebat. Khotbahmu paling bagus. Gerejamu paling benar sejagat raya. Jangan merasa engkau di atas rata-rata. Kalau engkau sudah meninggikan diri, tinggal tuh waktu kejatuhan akan menimpa hidupmu. Hari ini kita harus belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan setiap hari. Belajar
Kalau orang rendah hati itu banyak belajar sama Tuhan, belajar sama Roh Kudus, belajar sama orang lain. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Ajarin kami menjadi orang yang rendah hati, Tuhan. Memiliki sikap hati yang seperti Engkau. Rendah hati. Dan mematerikan firman-Mu dengan darah anak dombala. Terpahat dalam loh batin kami, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan, firman menjadi kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Proses bentuk terus. Dapat menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Sampai Engkau panggil kami berjumpa dengan Engkau di awan permai. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan, diberkatin Tuhan. Diubah Tuhan. Diproteksi, dijagain Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Hamba-Mu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir. Jadilah Engkau sembuh. Jadilah Engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian. Kami berikan yang kalem saja. Korban pujian. Angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi. Kami Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja.
the glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topoku ralaba tepene mede. Imene mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Rapakah nama sekonomo. Ikere bete bebe kiene mende beki nomo kosan dekonomo. Ine mende bebe piana mabahana masya. Iralabaka harabasya nama takara nama sekene mende bebe kene. Terus semekona lama dabak. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene me kiana rabata pasyana matataka. Ipe konondoro mondo po sandene mete pepe piene me kiamara. Ini mi piere pepe shendo kono moto karala bata pakada. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan
Setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. In Jesus' name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini, menjaga umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam gak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu yang mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini
Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya, tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.